Selamat sore untuk seluruh Bapak Ibu yang udah hadir dalam webinar kita pada hari ini, webinar mengenai mengatasi gejala stres dengan cara akupuntur. Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat menanti-nantikannya ya. Dan sekali lagi saya Ray, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini bersama Ciputra Medical Center yang tentunya kita juga hari ini akan langsung melakukan banyak tanya jawab dengan tentunya dokter yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Dokter Surya yang salah satu dokter praktek juga di Ciputra Medical Center. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk. Halo Dokter Surya, apa kabar? Halo semuanya, sahabat semua dimanapun berada ya, udah kayak Ya, rekaman kita nih. betul sekali. Jadi Dokter Surya ini juga berpraktek di Ciputra Medical Center dan langsung saja kita mendengarkan nih bagaimana sih peran akupuntur untuk bisa membantu mengurangi gejala stres ya dok ya, bahkan bisa menyembuhkan juga. Jadi persilakan waktunya Dokter Surya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ciputra Medical Center. Saya dengan Dr. Surya. Selamat sore juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir di acara webinar kali ini. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang peran akupuntur medis pada penyakit yang terkait dengan stres atau stress-related diseases. Dalam hal ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai GERD, insomnia, gangguan cemas, dan tinnitus. Baik. Yang pertama ini yang ingin saya sampaikan adalah sebuah systematic review dan meta-analysis. Ini adalah satu bentuk penelitian multicenter di berbagai negara di dunia yang menyatakan bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, didapatkan angka yang cukup signifikan, yaitu 32% dari total populasi dunia saat ini sedang mengalami stres. Angka ini nih sangat besar sekali ya. Kita tahu bahwa penduduk bumi saat ini mungkin sekitar 5, 6, 7 miliar ya, 32%-nya artinya itu jumlahnya sangat luar biasa. Jadi stres ini adalah masalah fenomenal sekarang. Boleh dikatakan pandemi inside pandemi. Nah, kita ingin lihat lebih lanjut. Stres itu mengakibatkan apa bagi tubuh kita? Kenapa saya tampilkan slide ini? Karena kadang-kadang banyak pasien ataukah banyak orang yang tidak memahami bahwa pikiran itu sangat mempengaruhi tubuhnya. Terutama dalam hal ini adalah stres yang kronis. Kalau kita lihat pada slide ini, itu gejala yang dapat ditimbulkan oleh stres. Dampaknya pada tubuh kita, itu dari ujung rambut sampai telapak kaki itu ada. Mulai sakit kepala, risiko stroke yang meningkat, penyakit autoimun, kelelahan yang kronis, obesitas, ya, meningkatnya risiko kanker, asma yang semakin rentan, acid reflux atau gangguan lambung, peningkatan tekanan darah tinggi, hormonal imbalance, menstrual imbalance, decrease libido, permasalahan seksual, fertility problems. Nah, semuanya ini bisa kronis. Oleh sebab itu, kita penting membahas bagaimana caranya agar kita bisa melalui fase-fase yang katakanlah sulit sekarang ini dengan tetap sehat. Sehingga kita bisa menjaga diri kita dan keluarga yang kita cintai. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di video ini saya tampilkan lagi sekali supaya rekan-rekan semua When you're bisa stressed, your body semakin reacts paham instantly. Here are pengaruhnya 12 of the most significant stres itu sendiri changes that terhadap tubuh happen kita in your seperti apa. body. Yang Your pertama heart. terpengaruh tuh biasanya adalah Each denyut time you jantungnya. experience stress, Denyut jantung your seseorang yang heart stres beats tuh biasanya akan faster mulai meningkat and lebih you put cepat. excess strain on it. Your blood Karena denyut pressure. jantungnya meningkat, Your ya, blood pressure increases kekerasan pembuluh because darah it's juga pumping kadang-kadang extra terpengaruh, blood, oxygen, tekanan and darah sugars itu to your akan mulai muscles to meningkat. supply more energy. Nah, Remember, proses under ini stress, you akan trigger your fight or flight menghasilkan response, and your clot body atau responds sumbatan. as though you're under Ini attack. kalau ada timbunan Just a lemak sepanjang perceived aliran threat, pembuluh or darahnya. you're just feeling the pressure and tension from your modern day Clot ini hectic lepas, life. dia bisa menyumbat di Your mana-mana. blood pressure Menyumbat di further kepala jadi rises stroke, because your menyumbat di body jantung jadi also serangan narrows and jantung, di ginjal constricts your jadi blood gangguan vessels ginjal. to prevent you Sangat from bleeding berbahaya. to death from injury. Your Ini blood. kita lihat ya di Your videonya. blood starts clotting, which creates blockages in your circulatory Nah, ini system, rekan-rekan bisa lihat preventing the free di flow of mana blood through your darah ini body. akan membentuk This is clot another way your kalau body terjadi pada protects you. stres So yang if you're kronis dengan injured, you tekanan darah won't yang bleed to meningkat. death. Here's Nah, the ini clotnya mulai challenge. terbentuk. Your blood will clot regardless of whether or not you really are injured. Your Nah, itu ya. digestion.
Yang kedua Stress nih pengaruhnya severely pada affects your pencernaan, digestion. digestive system kita. Under stress, your body shuts or slows down any Pada systems kondisi that stres aren't itu, absolutely tubuh necessary kita to deal hanya with the akan immediate memperhatikan threat. fight and flight At those response. times, your body Semua does not tenaga care sumber about daya itu digesting dikerahkan food. It only cares ke about tangan, staying kaki, alive. lari, So the dalam blood arti supply otot to itu your dipersiapkan digestive dalam organs is slowed. To latihan tubuh weight kita terhadap gain, organ lain itu berkurang. which many of us are trying to Salah prevent through satunya good adalah organ nutrition and pencernaan. exercise. So even if you're eating healthy foods, your body won't be able to properly digest Nah, that food walaupun and makan extract makanan the yang sehat, nourishment it tapi needs tubuh because tidak that bisa system mencerna has dengan slowed baik. down. This can also lead to increased stomach acidity. Peningkatan asam It's lemak no mulai wonder that you terjadi. turn on the television and hear Nah, countless disinilah ads for awal medication daripada that help with mah acid yang akut reflux lama-lama jadi and stomach kronis, acidity semakin lama problems. jadi GERD. Nanti kita bahas lebih That's lanjut why it's mengenai GERD. essential to manage your stress so your digestion can be strong and process your nutrition properly each day. Otherwise, the food will just sit there and slowly make its way out while you continue to add more food, Nah, proses penyerapan overloading your makanan juga already terganggu. Nah, slow di digestive sini system. obesitas Your lebih immune gampang terjadi. system. Like your digestive system, your body will suppress your immune Ini system. kenapa Under pada waktu stress, your stres yang body is less kronis, daya concerned tahan with tubuh fighting seseorang disease. jadi berkurang, Its main focus or fleeing from a perceived threat. jadi gampang So sakit, this means you're much more lebih gampang susceptible terserang to getting virus, bakteri, sick dan lain-lain. and having Nah, less ini ya, physical resources pengaruh to stres fight terhadap that sistem sickness. imun. When people are upset and stressed about something, have you ever heard the phrase, "That makes me sick"? Well, yes, those situations can make you sick. Really. Your breathing. When you're stressed, your breathing switches from relaxed, Ini slow, pernapasan. deeper Pengaruh diaphragmatic stres breathing terhadap to pernapasan kita. fast, shallow chest Kalau kita breathing. dalam kondisi This can stres, put a kita strain on bernapas your itu lungs cenderung and can lead pendek-pendek. to hyperventilation. Anxiety and panic Ya, itu attacks seperti can itu gerakan also accompany paru-parunya. shallow breathing. In challenging moments, we often tell people to please take a deep breath. Now you know. That's because under stress, we Dalam hal breathe ini, much more shallow, latihan preventing our pernafasan, bodies from receiving relaksasi the itu much kenapa needed dibutuhkan? oxygen Karena to operate melatih at its kembali best. pernafasannya Your yang berubah karena perspiration. stres. Have you heard the phrase, "Don't sweat it"? Di sini Don't sweat the referring to asma itu people who lebih are gampang upset about terjadi, ya, so many rinitis, things. alergi. Under stress, we can perspire excessively. People who are nervous and anxious often experience increased Nah, ini sweating. peningkatan Even general keringat, nervousness ya, can make us keringatan. Biasanya perspire. pasien ngeluh, Your kenapa ya body tangan saya sweats selalu more to basah keep ya, your Dok? body Kaki juga cool. basah. Under stress, Nah, you itu put salah satu efek increased dari demands stres. and activity on your body, and your body responds by sweating to keep us from overheating, which would really cause some serious internal damage. Your muscles. Otot. More blood flows to your Ini muscles, salah giving them a satu burst of alasan temporary kenapa strength. kadang-kadang When this happens, we nggak put kebentur, pressure and nggak strain jatuh, on our tiba-tiba muscles ototnya jadi since they sakit, haven't been trained to actually handle the gampang excess terjadi workload. strain. This strain can Karena lead to injury metabolisme and otot pun over time terganggu sheer pada saat kondisi stres exhaustion. kronis. Most of us know that Aliran the best darah way ke to develop ototnya karena strength para is consistent simpatisnya and steady kurang, dia weight jadi training kurang over time, not from banyak, pumping excess blood to our kurang muscles proper, and overuse sehingga from otot tuh stress. gampang cedera Your juga. blood sugar. Your blood Blood sugar sugar. levels rise to Penderita provide more diabetes energy biasanya to gula your darahnya body. naik Some terus, of our bodies are not seperti adequately insulin dan lain-lain, process that tapi flood karena of stres blood ini sugar, and kadang-kadang that udah can lead to kadar gula darahnya serious jadi nggak health terkontrol. problems. Your anti-aging growth hormones. Your body reduces the Ini flow of hormon. anti-aging growth hormones. Hormon So, anti penuaan as a juga akan result, berkurang. our Kenapa bodies orang jadi age gampang kelihatan faster. tua dan Your sebagainya. reproductive Nah, system and termasuk sex hormon hormones. reproduktif. Your reproductive systems Kenapa are hal ini suppressed juga and you sangat produce penting, less sex misalnya pada hormones. akupuntur So untuk this program can result hamilnya, in you karena feeling stres a itu drop in berpengaruh your ke semuanya, libido, termasuk your sistem sex reproduksi. drive. Stress interferes with the hormones needed to Impotensi, become gangguan sexually ereksi, kemudian aroused. Your infertilitas pada stress wanita, nah hormones. itu juga. Under stress, your body pumps out a flood of many stress hormones. Stres hormon Here are juga just a banyak few. diproduksi, Your seperti body pumps out kortisol dan adrenaline and lain-lainnya. noradrenaline, which alert our body that it's in danger and increases our anxiety and fear, Nah, hal making itu our akan thoughts meningkatkan race. kecemasan, These stress hormones ketakutan, also raise our heart depresi. rate, Nah, itu nanti increase akan our kita bahas. perspiration, slow our digestion, and activate various body systems to temporarily boost energy supplies. Your body also, which is considered the primary stress hormone, cortisol Okay. increases the sugar. Ya, When you're stressed, your body when you're stressed, your oke. Harapan saya dengan melihat video singkat tadi, itu cukup memberikan gambaran kepada seluruh rekan-rekan semua, bagaimana stres itu sangat mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita, seluruhnya. Ya, jadi ini sangat penting dipahami bahwa yang sakit itu bukan hanya fisik nih, pikirannya juga bisa sakit. Dan kalau stres seperti itu yang terpengaruh semuanya. Nah, pada hari ini highlight kita nih pada 4 penyakit ini. Jadi GERD,
Ya, gangguan mental dalam hal ini adalah kecemasan, depresi, insomnia, dan tinnitus. Nah, bagaimana peran akupuntur medik itu sendiri? Oke. Nah, kita akan bahas secara singkat, karena memang waktunya memang nggak cukup untuk membahas semuanya. Kita akan bahas secara singkat saja mengenai penyakit per penyakitnya, dan kemudian stres dan kaitannya dengan akupuntur. GERD, gastroesophageal reflux disease. Ini nih sangat meningkat kasusnya belakangan ini ya, yang ke klinik sangat-sangat banyak karena GERD. Ada yang mungkin baru 2 bulan, seminggu, ada yang tahunan, paling lama kemarin 10 tahun sudah menderita GERD ini. Nah, per definisinya GERD itu diartikan adanya reflux atau isi lambung yang kembali ke atas, regurgitasi ke atas. Itu pengertian daripada GERD. Dan yang membedakan antara GERD dengan MAH itu sendiri adalah refluksnya. Kadang-kadang rekan-rekan agak sedikit blur mengenai perbedaan antara GERD dengan MAH. MAH dengan GERD itu sama nggak sih? Coba perhatikan gejala-gejala berikut ini ya. Apakah pernah ada rasa terbakar di dada? Biasanya setelah makan atau kadang memburuk saat malam hari ya. Ada nyeri dada, rasanya atau seperti heartburn, chest burn, rasa terbakar di dada, kesulitan menelan, ada terasa asam di tenggorokan, kerongkongan, batuknya khas sekali. Terus, walaupun nggak ada pilek, nggak ada apa, tapi batuk kronis, laringitis, suaranya ikut serak. Terakhir ada pasien GERD saya, seorang penyanyi, ya, dia menderita LPR. LPR itu GERD yang menjalar sampai ke tenggorokan. Ya kan itu bisa bayangkan seorang penyanyi, suaranya jadi terganggu, nah itu kan, ya itu mengganggu sekali. Jadi bedanya sekali lagi antara MAH dengan GERD, apakah ada reflux ataukah tidak. Kalau tidak ada reflux ke atas, berarti itu MAH saja. Lebih tepat lagi nanti kalau sudah dilakukan endoskopi, nah itu akan kelihatan lebih jelas. Oke, yang ini adalah faktor risiko. Penyebab-penyebab dari GERD itu sendiri itu ada banyak. Obesitas, stres, kebiasaan makan, merokok, dan yang lain-lain ya. Salah satunya itu adalah stres. Stres kronis ini sangat-sangat mempengaruhi daripada GERD itu sendiri. Di gambar ini, rekan-rekan bisa lihat, ini saya tunjukkan dengan pointer. Ini adalah letak kelainan yang terjadi pada tubuh kita karena GERD, yang kita sebut esophageal sphincter dysfunction. Ini yang akan sangat mengganggu. Ya, ini yang defeknya ada di sini. Ini yang membuat asam lambung yang harusnya tetap di lambung, dia naik ke atas. Sementara organ yang didesain untuk menampung asam lambung yang sangat asam itu sebenarnya hanya lambung. Nah, kerongkongan kita itu tidak bisa menampung zat asam seasam-asam lambung, sehingga terjadilah iritasi, mulai lecet, dan lain sebagainya. Disitulah gejala-gejala GERD akan timbul. Oke. Nah, peran akupuntur sendiri bagaimana? Di sini akan saya sampaikan sekilas. Kalau ada yang tertarik mengenai ini, kita bisa diskusi pada sesi diskusi nanti. Poinnya yang saya ingin sampaikan adalah hal ini sudah diteliti di berbagai center, di level internasional dengan tingkat penelitian biomolekuler. Jadi kita melihat misalnya ditusuk di titik apa, hormon apa yang keluar, apa pengaruh hormon itu terhadap tubuh kita, pengaruhnya pada bagaimana, secara segmental melalui tulang belakang kita bagaimana, kemudian hormon secara sentral bagaimana. Secara resumenya ya, ini apa saja yang dipengaruhi dengan akupuntur itu. Ini. Jadi acid secretions, dia akan membantu untuk menurunkan produksi asamnya sendiri. Yang kedua, dia mempengaruhi gastric emptying, itu pengosongan lambungnya, yang mana itu juga terganggu pada penderita GERD. Ya. Makanya kadang-kadang penderita GERD itu makan, tapi terasa perutnya penuh terus. Itu terganggu pengosongan lambungnya. Nah, itu juga kita bantu perbaiki. Dia juga bekerja di lower esophageal sphincter tadi, yang merupakan sumber dari patogenesis dari GERD ini. Kemudian visceral pain itu nyeri yang terasa di dalam, yang kadang-kadang menembus ke belakang. Ya, kalau kadang-kadang penderita GERD bilang, dok, kenapa ya punggung saya di sebelah agak ke kiri ini agak sakit. Nah, itu biasanya sumbernya dari sini. Karena ada nervus vagus yang terhubung ke sana. Kemudian perbaikan mukosa, mucus repair. Ini terjadi karena asam yang sangat tinggi dalam lambung sampai dia ada luka di sana. Nah, ini perannya akupuntur dalam hal ini. Ya, ini lebih diresum lagi. Ya, dia pertama modifikasi faktor risiko. Dalam hal ini untuk program menurunkan berat badan juga, karena obesitas itu adalah salah satu faktor risiko yang mungkin terjadi pada GERD. Stres. Nah, ini juga yang terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Menurunkan stres levelnya dengan cara apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian mekanisme lokal segmental sentral ini sudah saya sampaikan tadi.
Dan yang paling penting adalah dia membantu untuk mengurangi penggunaan dan komplikasi akibat obat PPI jangka panjang, proton pump inhibitor. Ini biasanya diminum dalam jangka yang panjang sekali pada penderita GERD, apalagi yang seperti saya sampaikan tadi, ada penderita yang sudah 5 tahun, 10 tahun, terus-menerus minum obat seperti ini, nah itu efeknya kurang baik. Itu tentang GERD. Rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, kita akan diskusi ya. Ini yang kedua ini adalah tentang tinnitus. Tinnitus itu terjadi karena apa? Karena kerusakan pada hair cell. Hair cell itu adalah sel rambut yang ada di telinga bagian tengah kita. Ini pada gambar saya tunjukkan dengan pointer. Sumbernya terjadi di sini. Ini yang menimbulkan tinnitus. Ini adalah salah satu penyakit yang paling sering membuat orang depresi. Karena tidak tahan dengan suaranya yang sangat mengganggu 24 jam. Ada yang mengalami 24 jam, ada yang hanya malam hari, ada yang lebih keras pas bangun tidur, macam-macam ya. Ada yang satu jenis suara, ada yang 5 jenis suara, ada yang berdesis, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini yang jelas very annoying disease. Sangat mengganggu. Paling sering membuat orang depresi. Kadang-kadang orang penderita GERD datang ke saya dengan kondisi mental yang sudah sangat depres. Karena udah suaranya. Dan itu kalau terjadi seminggu nggak apa-apa, tapi kalau ini sebulan, 2 bulan, kemarin ada juga yang 5, ada yang 10 tahun, nah itu juga, itu luar biasa mengganggunya. Sangat menurunkan kualitas hidup. Ini secara garis besar apa saja penyebab-penyebab yang mungkin terjadi, yang menyebabkan tinnitus itu sendiri. Dari luar, ini ada benda asing, kemudian infeksi, penggunaan obat jenis tertentu, paparan suara yang cukup tinggi, ya, kemudian apakah ada tumor dan lain-lain, gangguan di saraf. Nah, itu semua itu bisa menyebabkan tinnitus. Salah satunya adalah stres. Stres itu mengganggu di mananya? Kemungkinan besar terjadi di persarafan yang menuju ke telinga bagian tengah ini. Kenapa? Karena pada stres sendiri, sitokin inflamasi, penyebab-penyebab peradangan itu meningkat sangat pesat. Dan seperti kita ketahui, namanya juga kronis. Ya, ini stresnya bukan terjadi cuma sehari, 3 hari, 7 hari, tapi bulanan, tahunan. Dan di mana respon amigdala kita terhadap hipotalamus pituitary axis, nah ini juga akan terganggu terkait dengan hormonnya, kemudian hormon stresnya meningkat, nah semuanya itu mengakibatkan peradangan di sistem persarafan yang menuju ke telinga bagian tengah ini. Itulah salah satu yang disinyalir sebagai hubungan antara stres dengan tinnitus ini sendiri. Nah ini saya tampilkan sebuah penelitian, di mana di sini juga disebutkan bahwa 53,6% dari total sampel dari penelitian tadi, ya, yang menderita tinnitus itu melaporkan bahwa mereka mengalami tinnitus ini pada fase-fase yang stres dalam hidupnya. Dan 52% ini pada subjek yang lain itu mengalami tingkat stres yang sangat luar biasa karena tinnitusnya. Jadi ya, makanya saya bilang ini penyakit yang sangat annoying sekali, sangat mengganggu sekali ya. Oke. Kita lanjut dulu dengan yang ketiga, ini adalah tentang insomnia. Ini juga cukup sering sekali terjadi pada belakangan ini terutama sejak pandemi ya. Insomnia sendiri kalau kita lihat dari kriteria diagnostiknya dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, ya, ini yang dipakai di psikiatri sekarang. Ini kita lihat inilah yang dijadikan sebagai kategori menyebut seseorang mengalami insomnia ya. Jadi kesulitan memulai tidur bisa, mempertahankan tidurnya juga bisa. Tidur yang begitu dia bangun misalnya nggak fresh, lalu kelelahan di siang hari, nah ini terjadi minimal 1 bulan. Jadi kalau baru 3 hari kita belum sebut dia insomnia. Oke, ini tipe-tipe insomnia. Ya, ada yang di awal terganggunya, ada yang di tengah tidur, ada yang di akhir tidur ya. Dia tidur sebentar kemudian bangun terlalu pagi. Cuma 2 jam, 3 jam dia udah bangun. Nih, komplikasi dari harus ditreatment dengan baik karena dia berakibat pada banyak hal juga. Susahnya turun berat badan. Ada pasien obesitas ke saya misalnya, berat badannya kenapa susah ya dok? Makannya sudah diatur, ini sudah diatur, olahraga sudah sering, insomnianya belum diobati. Dia tidur terlalu malam, tidur jam 2, jam 3, kadang jam 4 baru tidur. Itu tidak baik untuk proses penurunan berat badan. Kemudian lower performance pastinya. Di kantor jadi susah fokus, kemudian risiko depresi meningkat, high blood pressure, tekan darahnya bisa naik juga, risiko jantung, dan macam-macam. Ya, ini harus ditreatment dengan baik juga. Ini
Denyut jantung juga meningkat. Ini tanda-tanda yang lain ya. Ini insomnia. Oke, ini gangguan cemas nih yang terakhir. Gangguan cemas sendiri ini kriteria diagnostiknya. Kapan orang disebut dengan menderita gangguan cemas? Nah, inilah kriteria diagnosisnya. Jadi di sini ada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap saat. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Terhadap sesuatu yang kadang-kadang dia nggak paham, yang dia panik, dia cemas terus. Dia mengkhawatirkan hampir segala sesuatunya. Dan biasanya pasien yang seperti ini datang ke saya dengan sudah mengunjungi banyak dokter. Karena merasa sakit di dada, ini jantung apa enggak, sakit di mana, ini ginjal, ini sakit di kepala. Hampir semua dokter biasanya sudah dikunjungi. Itu biasanya yang terjadi pada penderita gangguan cemas. Dan ini adalah salah satu penyakit yang juga sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Ini suatu systematical review dan meta-analysis. Meta-analysis ini adalah satu derajat penelitian yang paling tinggi dalam dunia ilmiah. Ya. Jadi yang saya tampilkan, yang meta-analysis ini, di sini melihat bagaimana peran akupuntur sendiri terhadap penderita cemas, ya itu cukup baik perannya. Dan ini sudah dilakukan di multi-center, artinya sudah diteliti di berbagai negara, dengan hasil yang cukup stabil baik. Artinya, manfaatnya untuk penderita seperti ini, ya itu arti daripada penelitian ini. Kemudian ini juga ini systematical review yang lain. Ini titik-titik yang dipakai. Nanti kita akan latihan sedikit, ada beberapa titik yang bisa kita lakukan sendiri di rumah sebagai self care dari teman-teman untuk teman-teman semua ya. Oke, ini adalah mekanisme kerja akupuntur. Kalau yang tertarik untuk mendalami biomolekulernya, jadi dari sini bagaimana jarum ditusukkan di titik tertentu, kemudian dia akan mengakibatkan rangkaian proses biokimia yang dalam tubuh kita, mempengaruhi tulang belakang, kemudian persarafannya sampai ke otak pusat, kemudian hormon yang keluar seperti apa, nah itu ya. Nah ini resumenya. Jadi peran akupuntur itu seperti apa? Dia mempengaruhi satu hormonnya. Ini ACTH, kortisol, CRH itu turun. Ini hormon-hormon stres. Nah, ini yang turun, kemudian ini contohnya apa? Endorfin, serotonin. Itu kalau teman-teman pernah baca Miracle of Endorphin dan lain-lainnya, ini hormon-hormon yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, ini yang meningkat. Penurunan dari hormon stres, peningkatan dari opioid internal seperti endorfin. Ini adalah salah satu kunci kenapa akupuntur bisa membantu juga untuk menderita gangguan cemas, depresi, insomnia gitu ya. Karena hal ini. Kemudian neurochemical yang ini nih tadi juga terkait untuk gangguan tidur, serotonin itu sangat penting ya, dopamin, GABA dan lain-lain. Antiinflamasi, nah ini untuk peradangan-peradangan. Superoxide dismutase ini adalah salah satu antioksidan internal dalam tubuh kita yang juga meningkat kalau kita rajin melakukan akupuntur. Bagus nerve activation ini untuk meningkatkan relaksasi, ya. Parasimpatetiknya juga regulation dari limbic system ini membuat kita menjadi lebih bisa merasa tenang, lebih bisa mengatur dalam nafas kita, kemudian ya karena kita ngerasa lebih tenang, rongga dada lebih enak, perasaan lebih nyaman itu karena ada endorfin tadi. Nah, kesemuanya ini itulah yang nanti berperan dalam mengatasi stres tadi. Di samping hal-hal lain yang memang harus dilakukan ya. Ini yang saya maksudkan tadi, hal-hal lain itu. Ingat dalam terapi apapun, termasuk akupuntur ini juga, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Ada badan, body, ya, pikiran, spirit, emosi. 4 hal ini harus dalam kondisi yang balance. Apapun jenis terapinya. Kita tidak bisa hanya fokus di fisik, tapi juga harus lihat psikologisnya bagaimana, kemudian pikirannya bagaimana, spiritnya bagaimana, hubungan dengan Sang Pencipta bagaimana. Ya, 4 hal ini. Oke, self-care. Ini sedikit saja ya. Ini adalah salah satu titik yang bisa rekan-rekan gunakan, yang bisa sendiri di rumah, yang bermanfaat untuk mengurangi kecemasannya dan stresnya tadi. Ini saya carikan titik-titik yang gampang dilatih. Yang pertama ini adalah hati tuju atau Shenmen. Ini letaknya, ya rekan-rekan bisa lihat di gambar, di sini ya. Nih, di sini. Nih, ya. Di gambar tadi. Ini rekan-rekan tekan seperti ini, rekan ditekan sirkuler seperti ini, ya. Kurang lebih selama 2-3 menit sehari.
dalam satu kali tekan maksudnya. Kalau level stresnya sangat tinggi, lakukan sekitar 3 sampai 5 kali sesi per hari. Masing-masing sesi pressure ini kira-kira 2 sampai 3 menit. Begini ya. Kemudian yang kedua, PC6 Nikon. Nikon itu juga nggak susah cara nyarinya. Dia ada di sini. Nih. 3 jari di sini. Ya. Nah, dia kurang lebih ada di sini, di antara 2 tendon ini. Ini juga sama. Tekan titik ini dengan kekuatan 10 Newton itu, kira-kira kuku kita, ya, ini sepertiganya berwarna putih itu kekuatan 10 Newton tuh. Jangan juga nekannya terlalu bersemangat, nah, itu bisa biru-biru nanti ya. Ini juga bermanfaat untuk stresnya, dan lambung kalau ini. Dia akan membantu untuk menguatkan lower esophageal sphincter tadi pada penderita GERD untuk PC6 Nikon ini. Nah ini yang terakhir, Tai Chung. Tai Chung ini ada di kaki. Ini bagus untuk membantu mengurangi stres juga. Nah cara nyarinya gitu ya. Bisa posisi duduknya bersila seperti yang saya tampilkan di gambar. Kemudian di pressure di titiknya, di sini. Dengan cara yang sama tadi. Dengan menggunakan ibu jari. Kalau saya kurang suka pakai telunjuk, saya suka pakai ibu jari di sini. Bukan kira-kira selama 2-3 menit, tergantung sekarang derajat stresnya seberapa. Oke. Itu dulu dari saya. Kita akan diskusi, rekan-rekan tertariknya lebih bahas yang mana, ya sama-sama kita akan lihat. Sekian dulu teorinya ya. Nanti kita akan perdalam lagi di sesi diskusi. Mungkin Ray, saya kembalikan dulu kepada Ray. Wah, terima kasih banyak Dr. Surya atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas ya buat saya. Karena dari Dr. Surya benar-benar membicarakan semuanya untuk mengatasi GERD insomnia sampai ada cara-cara khusus yang bisa kita lakukan di rumah sendiri ya dok ya untuk stress relief-nya. Ya. Langsung saja dok, kita mulai nih dok, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke, kita coba ya. Pertanyaan pertama boleh saya baca dari Ivan dok. Jadi dok, kebetulan beberapa hari ini anxiety disorder saya mulai kambuh setelah 1,5 tahun yang lalu. Triggernya kematian di orang sekeliling dengan gejala selalu bersendawa, kepala seperti ada tekanan penuh, tekanan di kuping, ketakutan mempunyai penyakit serius, ketakutan akan kematian, selalu mengaitkan dengan penyakit-penyakit. Dengan kondisi saya tersebut, sudah tahap apa dan langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Mohon arahannya dok, terima kasih. Untuk Mas Ivan ya, jadi untuk keluhan yang seperti ini, prinsipnya adalah harus kita kombinasi antara psikoterapi dengan akupuntur itu sendiri. Psikoterapi tadi itu fungsinya untuk masalah psikologisnya, akupunturnya nanti akan membantu dari segi hormonalnya dan sistem syarafnya. Dengan perpaduan antara kedua ini, kita harapkan hasilnya akan menjadi lebih optimal. Jadi silakan, kalau memang sudah melakukan konsultasi dengan psikiater, psikolog, hipnoterapi, dan lain-lain, kita bisa segera kombinasikan dengan akupuntur untuk mempercepat penyembuhannya. Itu untuk Mas Ivan. Baik, terima kasih dok. Lalu ada juga dari Santi Ratnasari. Apa dari Cikarang, izin akupuntur itu aman untuk ibu hamil dan menyusui? Dan apakah bekas bekam dan juga sama fungsinya seperti akupuntur? Oke. Kita memiliki memang akupuntur untuk kehamilan, Bu Santi. Jadi silakan. Akupuntur itu bahkan kita lakukan dari bayi umur 1 bulan, 2 bulan, sampai orang yang tua. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang lain. Tadi saya lihat kisaran umur berapa yang aman di akupuntur ya. Jadi bisa dari kecil, dari bayi, di NICU, biasanya di perinatologi, itu kita bisa lakukan akupuntur juga, sampai pasien geriatri. Artinya pasien pasien tertua saya umur 92 tahun kemarin, nah itu juga kita akupunturin. Jadi dari range usia itu bebas, ya, saya boleh dikatakan itu bebas. Kemudian aman atau tidak untuk ibu hamil, aman. Jadi sangat aman. Dan memang banyak kita gunakan terutama untuk kehamilan-kehamilan yang memiliki masalah ataupun kehamilan sehat. Kalau kehamilan sehat kita lakukan sebulan sekali biasanya sampai nanti waktunya melahirkan. Kalau untuk kehamilan yang ada masalah, nah itu mungkin begitu ya. Iya, jadi ternyata banyak sekali manfaat dari akupuntur yang bisa kita dapatkan ya dok ya, karena memang itu langsung menuju ke bagian saraf-saraf yang memang bisa dikerjakan dengan akupuntur seperti itu ya dok ya. Nah itu untuk akupuntur kehamilan Ray, jadi sekaligus untuk fertilitas juga. Biasanya untuk persiapan bayi tabung ya, inseminasi, kemudian untuk program hamil seperti itu. Baik. Lalu selanjutnya dok ada dari
Irma, saya sering sendawa jika saya Ya. massage ke seluruh tubuh saya, terutama kalau pijat perut saya. Apakah sendawa itu adalah GERD? Terima kasih, Dok. Oke. Sendawa, apakah itu GERD? Salah satu symptoms-nya bisa sendawa, tapi sendawa itu belum tentu GERD. Dikatakan GERD tuh nanti kalau ada reflux. Nah, sendawa itu mungkin terjadi karena asam ataukah produksi gas yang banyak. Betul. Di lambungnya, tapi belum tentu dia GERD. Oh, oke. Tapi bisa jadi salah satu tanda-tanda itu GERD. Baik. Ya. Lalu juga, nah ini Dok menarik dari Yanti Krisna. Dok, saya memiliki sel telur yang sedikit. SPOG saya menyuruh akupuntur. Kaitan infertilitas dengan akupuntur apa nih, Dok? Oke. Terima kasih. Itu sebenarnya kalau mau dijawab panjang bisa ya. Itu bisa satu sesi seminar sendiri, Ray. Jadi kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Kenapa sel telurnya sedikit. Dari hormonalnya apa, yang terganggu gimana, berat badannya gimana, baik. historinya gimana. Yang terganggu hormonnya apa, apakah AMH-nya yang sedikit, ataukah LH-nya tidak seimbang, estrogen progesteronnya gimana, riwayat kehamilan sebelumnya bagaimana, sudah berapa kali bayi tabung, kayak gitu-gitu, Ri. Banyak tuh. Baik. Jadi tentunya pastinya yang perlu adalah konsultasi dulu ya, Dok ya, dan dilihat dulu Ya, riwayat. dan pas konsultasi tolong bawa semua hasil-hasil pemeriksaan terdahulu. Misalnya sudah pernah periksa ke SPOG ataukah ke klinik fertilitas, nah tolong hasilnya dibawa. Ada hasil gitu-gitu, Ri. Iya, paham. Baik, ini juga Dok. Dari Putri, Dok, suami mengalami gangguan di salah satu telinga. Tahu-tahu nggak bisa dengar di telinga kiri secara mendadak. Apakah itu ada hubungannya dengan stres? Oke. Kalau sudden deafness, itu kita sebut dengan sudden deafness ya, itu tuli yang mendadak. Kalau hubungannya dengan stres, bisa, tapi mesti dilihat lagi. Karena biasanya kalau dia stres, itu yang sering kita temui di lapangan itu dia gradual. Gradual itu artinya dia pelan-pelan memburuk gitu, Dri. Tapi kalau dia sudden, mendadak, itu harus dilihat lagi. Harus diperiksa dulu ke THT, dilihat ya, ke spesialis THT, dilihat ada gangguan nggak di telinganya, di saluran telinganya seperti apa. Gitu dulu. Pastikan itu clear dulu. Saran saya sih gitu. Setelah dari THT, ingin coba akupuntur, nah itu boleh. Saya juga akan lebih mudah mengerjakannya kalau sudah ada diagnosis dari rekan sejawat, dari spesialis THT, gangguan pastikan dulu. Jadi kita kolaborasi dengan rekan disiplin ilmu yang lain. Oke. Ya. Nah, ini juga nih Dok. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Harun. Ya. Katanya, selamat sore Dok, saya mengidap GERD selama kurang lebih setahun. Kira-kira butuh berapa kali terapi akupuntur agar GERD-nya bisa sembuh? Gejalanya sering bersendawa, dan apalagi kalau salah makan, dada tidak nyaman, rasanya panas, ada asam naik ke tenggorokan, begah habis makan. Terima kasih Dok. Baik. Mengenai berapa kali sesi yang dibutuhkan, terus terang itu sangat relatif. Bukan hanya lamanya. Lama tuh oke, dia menentukan. Semakin lama asumsinya ada kerusakannya semakin banyak. Tapi belum tentu berbanding lurus tuh, Ray. Karena pernah ada kejadian dia baru menderita GERD 4 bulan, tapi setelah di endoskopi itu luka di lambung itu banyak dan cukup dalam, mukosa yang rusak. Ada yang setahun mungkin tapi dia mild, ya kerusakan di mukosanya lebih sedikit. Nah, itu kan berbeda-beda. Jadi case per case. Dan kemudian penyebab daripada GERD-nya apa? Misalkan faktor stresnya, seberapa stres dia, seberapa faktor emosionalnya ini berpengaruh. Bisa atau tidaknya dia menghandle itu dalam situasi kehidupan dia sehari-hari. Misalnya sumber stresnya di kantor, seberapa dia bisa cope dengan stresnya di kantor. Nah, hal-hal itu mempengaruhi seberapa cepat respon terapinya terhadap kepulihannya maksudnya, beberapa sesinya. Yang jelas, yang kita upayakan di setiap kali pertemuan itu ada progres. Nah, tuntasnya perlu berapa kali, sekali lagi itu sangat tergantung, variabelnya banyak. Iya, betul. Ya, usianya, penyakit penyertanya, ada diabetes apa tidak, kemudian ada masalah lain apa tidak, ya gitu-gitu, Rey. Betul, jadi pastinya tentunya harus ada, kita berkonsultasi dulu, dokter juga harus paham dulu nih mengenai kegiatan pasiennya, lalu juga tentunya cara bagaimana pasien makan, ya dok. Tentunya juga. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kemarin ada pasien yang dia sudah 10 tahun menderita GERD, ya, dengan kondisinya cukup parah dan kondisi esofagus yang cukup parah. Yang saya senang akhirnya dia ada progres. Wah. Ya, walaupun itu butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan penderita lain. Itu menunjukkan proses penekanan inflamasi yang terjadi dengan akupuntur ini
boleh dibilang cukup baik, cukup membantu, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup penderita GERD. Ya, jadi mungkin pasiennya dokter itu mungkin karena gejala stres ya dok ya? Macam-macam tuh kalau dia. Macam-macam. Ada stresnya, pola makannya juga nggak teratur, ya. Oke. Dia sudah tahu pola makannya salah, tapi diteruskan terus. Oke. Makanya kadang-kadang saya bilang antara rekan-rekan itu tahu salah, ya, ingin merubah apa mau merubahnya. Dia tapi nggak mau melakukannya itu banyak. Iya, betul. Ya, terus terang kalau pemulihan GERD itu sangat dipengaruhi oleh pasien sendiri. Misalnya kita sampaikan, setelah rasanya enakan, ya, mungkin setelah sendawanya berkurang, kembungnya berkurang, nyerinya berkurang, tolong patuhi pola makannya. Pastikan jangan telat lagi makannya. Nah, kalau itu tidak diikuti, ya, itu memperlama terapinya. Iya, yang harusnya sekian kali sesi sudah membaik, ya dia bisa menurun lagi, gitu deh. Betul. Perubahan pola hidup itu sangat penting. Betul. Jadi tentunya ya kita melakukan treat dokter dengan apa namanya? Lifestyle, perubahan lifestyle. Betul, perubahan lifestyle. Jadi dokter juga tentunya sudah melakukan penanganan, tapi kalau memang pasiennya juga tidak memiliki lifestyle yang baik juga ya, sama aja dok ya. Seperti itu. Betul. Nah, jadi ada lagi juga dok, katanya untuk terapi. Tadi mungkin ini ada Daniel Lee. Untuk terapi ini dibatasi usia terapinya. Kalau usia tadi sudah dijelaskan ya dok. Sudah. Perlu berapa lama sih dok untuk terapi ini? Nah, itu juga tadi sudah dijelaskan, Ri. Tergantung kondisinya, Ri. Tergantung kondisinya juga ya dok ya? Betul. Tapi biasanya range-nya itu berapa lama sih dok? Kalau gejalanya mild, ringan, ataukah dia gejalanya berat tetapi baru, mungkin yang saya sebut baru itu seminggu, 1 bulan, 3 bulan. Itu biasanya rata-rata 2-3 kali terapi itu ada improvement yang cukup baik. Oke, 2-3 kali. Mungkin berapa lamanya itu, kalau berapa lama perawatannya, terapinya dok? Oh, maksudnya durasi terapi? Akupunturnya sendiri. Oke. Jadi satu sesi itu tolong di-prepare waktu kira-kira 1 sampai 1,5 jam kalau amannya. Karena pasti saya akan interview, pasti akan saya periksa, kemudian kita lakukan needling atau penjaruman. Nah, kemudian ada retensi jarum kira-kira 20-30 menit. In total tuh 1,5 jam yang aman. Dan juga mungkin tambahan, Ray. Iya, boleh dok. Kalau untuk kebetulan kemarin dari CNN juga ada meliput soal bagaimana akupuntur pada masa pandemi ya. Kebetulan saya waktu itu menjadi narasumber juga. Jadi pentingnya justru melakukan akupuntur yang rutin pada pandemi itu dia penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Ray. Oh, begitu dok. Ya, terutama kalau memiliki penyakit komorbid. Komorbid itu seperti asma, kemudian obesitas, tekanan darah tinggi, kencing manis. Komorbid ataupun tidak ada komorbid, kalau mau meningkatkan daya tahan tubuh, nah itu juga bisa dengan akupuntur. Jadi diperlukan pada masa pandemi justru. Iya. Informasi yang sangat menarik sekali ya dok ya. Jadi akupuntur bukan hanya bisa menghilangkan. Dan mumpung sekalian bicara COVID, kemarin juga kebetulan diundang sebagai narasumber untuk sindrom pasca COVID. Nah itu juga banyak diderita saat ini. Jadi pasca COVID sendiri, rekan-rekan itu yang menderita COVID seringkali masih ada masalah. Memang dicek PCR sudah negatif, artinya tidak menularkan virus lagi, tetapi masih ada gejala sisanya. Sesak napasnya, kecemasannya, kemudian ada yang anosmianya masih. Nah, intinya sindrom pasca COVID, nah itu juga baik diterapi dengan akupuntur. Oke, paham. Betul, jadi ternyata akupuntur bukan hanya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ya dok ya. Dari mungkin topik pada hari ini adalah mengenai stres tadi ya. Sebetulnya dengan melakukan akupuntur banyak sekali manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan melakukan akupuntur ya dok ya. Lalu ada juga dari Indri. Jadi telinga sering berdengung seperti kalau berada di tengah hutan. Sudah dicek kesehatan dengan alat terapi sampai sekarang pun belum juga reda. Saya juga pernah menderita GERD dan sudah 2 kali bolak-balik dirawat. Apakah ada pengaruh juga dok dengan lambung untuk itu semua? Gini, 4 penyakit yang saya sebutkan tadi ya, ada kasus yang muncul bersamaan justru karena itu saling mempengaruhi. Antara kecemasannya, insomnianya, GERD-nya, tinnitusnya, itu bisa jadi satu paket, Rif. Yang satu mempengaruhi yang lain. Apakah problem di lambung bisa mengakibatkan gangguan di telinga? Pada kasus GERD yang cukup parah, yang asam lambungnya naik sampai lebih tinggi daripada laring atau lebih di atas LPR, pada beberapa penelitian disebutkan salah satu faktor yang membuat gangguan di telinga bagian dalam juga, yang disinyalir menimbulkan gangguan berupa tinnitus juga. Jadi
Kalau ada penderita yang tadi kebetulan kalau nggak salah ada yang tanya kalau bisa 4-4-nya bagaimana, nah itu satu paket itu harus di treatment bersamaan memang. Karena yang satu akan mempengaruhi yang lain. Untuk mengurangi asam lambungnya karena GERD-nya, kecemasannya juga harus dikurangi. Misalnya contohnya, tidurnya juga harus diperbaiki. Kalau lambungnya diperbaiki, tidurnya masih malam, kemudian paginya mental capacity tidak fit, cemas lagi, asam lambungnya naik lagi, otomatis tidak akan maksimal. Asam lambungnya naik lagi, cemasnya naik lagi, tinnitusnya tambah keras. Nah gitu terus, itu berupa lingkaran biasanya. Jadi harus di-cut siklusnya, ya, di treatment bersamaan. Itu akan membantu. Baik. Jadi itu juga mungkin bisa menjawab juga Dan pertanyaan. satu lagi gini, Ray, kadang-kadang pasien tanya, dok, saya sedang menjalani terapi di psikiater, dok, saya sedang menjalani terapi di internis, dok, saya sedang menjalani terapi di THT, saya sedang menjalani terapi di OBGYN, saya sedang menjalani terapi di mana? Bolehkah dikerjakan bersamaan? Boleh. Oke. Saya sangat senang melakukan, dalam arti saya tidak terapi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Nggak harus misalnya ke akupuntur harus berhenti makan obat dulu, terus kemudian harus begini. Nggak bisa. Itu bisa dilakukan paralel. Ya. Jadi sambil ke psikiater, sambil ke akupuntur, silahkan. Itu akan membantu dan mempercepat penyembuhan. Jadi kita bekerja secara kolaborasi. Ya. Sambil misalnya ada orang tekanan darah tinggi, apakah dia harus berhenti minum obat? Tidak, itu berbahaya justru kalau berhenti di awal seperti itu. Kontrol ke internis tetap, ya, sambil melakukan akupuntur yang rutin. Ya, jadi jangan nggak perlu yang ini di stop baru akupuntur itu enggak. Jadi bisa dilakukan secara paralel. Dan justru itu hasilnya lebih baik. Lebih baik, betul. Jadi bisa juga menjawab pertanyaan dari Rosa ya. Tadi apakah GERD ada pengaruh? Ini berarti seberapa efektif akupuntur terhadap penyembuhan dan mengurangi GERD, dan juga apakah GERD ada pengaruhnya dengan fat liver yang tinggi? Gini, kalau seberapa efektifnya, saya sih bilang cukup efektif. Dengan tadi yang saya bilang ada penderita yang tahunan dan itu menunjukkan gejala perbaikan sampai akhirnya bisa mengurangi konsumsi obatnya, bahkan sekarang dia tanpa obat. Nah, itu menurut saya baik. Dan tadi saya lihat ada pertanyaan dia apakah GERD akupuntur ini hanya mengurangi gejala atau menyembuhkan. Kalau dilakukan dengan rutin dengan perubahan lifestyle, saya rasa bisa mendukung ke arah penyembuhan. Jadi bukan hanya simptomnya saja. Gitu. Nah, mengenai fat liver atau mungkin yang dimaksud fatty liver ya, yang perlu diperhatikan tuh gini, salah satu faktor risiko daripada GERD kan dia adalah obesitas. Biasanya seorang yang menderita fat liver itu juga menderita obesitas tuh karena pola makan yang kurang benar. Tapi fat liver sendiri tanpa obesitas, ada beberapa literatur yang menyebabkan stres oksidatif yang tinggi itu juga mempengaruhi daripada lower esophageal tract-nya. Jadi kalau kita terapi isu yang mengenai fatty liver tadi sekalian. Oke. Dok, ada anonimus, bagaimana peran akupuntur untuk mengurangi obesitas, dok? Katanya, apakah pernah ada pengalaman akupuntur pada anak berkebutuhan khusus juga? Terima kasih. Untuk obesitas, akupuntur juga berperan untuk proses penurunan berat badan, nyeri. Jadi dengan mengurangi, jadi gini, obesitas itu kita harus lihat 3 hal. Faktor inputnya, prosesnya, outputnya. Input itu artinya kalori yang masuk, makanan yang masuk, dan sebagainya. Kemudian processingnya, metabolisme seseorang dalam mengelola fat, mengelola makanan dalam tubuhnya seperti apa. Kemudian output nih seberapa pola aktivitas yang dia lakukan. Akupuntur itu berperan di mana? Dia akan membantu di input dan prosesnya. Inputnya seperti apa? Serotonin orang yang melakukan akupuntur rutin itu akan meningkat ke kadar yang harmonis optimal. Nah, itu kita harapkan membuat orang itu menjadi gampang kenyang, ya, gampang ngerasa kenyang kalau makan, dan nafsu makannya juga akan agak turun gitu ya. Sehingga kita harapkan dengan itu, dengan kombinasi diet yang benar, itu akan menurunkan intake makanannya. Itu dari segi mengurangi input. Kemudian dari segi processingnya, kadang-kadang ada orang yang datang dengan metabolisme yang agak rendah, dalam arti pembakarannya itu nggak terlalu bagus. Nah, itu juga kita bantu untuk optimalkan. Di samping kadang-kadang ada kondisi water retention karena masalah hormonal issue yang tidak balance. Ya, nah, itu juga kita bisa adjust. Itu dari segi processingnya. Nah, yang kita nggak bisa bantu itu adalah activity-nya. Itu bagian daripada pasien itu. Jadi bagaimana kesadarannya mau berubah pola aktivitasnya. Yang tadinya dari sepanjang hari itu mager,
ya. Yang istilah dok saya mager dok pandemi ini. Nah itu kita bisa sih kita kasihkan jarum satu supaya nggak mager gitu ya. Oh gitu Harapannya dok, gitu. gitu ya, Dok. Bercanda. Itu tuh bagian daripada yang harus PR-nya itu harus dilakukan. Jangan mager ya. Tambah aktivitasnya. Kita bisa bantu di input sama prosesnya, tapi aktivitasnya tolong diperbaiki. Konsep akupuntur tuh ngurangi obesitas bukan kayak dicolok jarum tuh lemaknya keluar gitu ya. Iya dok ya. Bukan simsalabim juga. Ya, Tapi apakah efektif? Cukup efektif. Baik. Ya tentunya dok, dari semua pengobatan yang kita tahu juga maupun terlepas dari akupuntur semua pun pokoknya kalau tidak mempunyai lifestyle yang kurang baik ya akan kembali lagi gitu ya dok ya. Jadi pasti butuh koordinasi antara pasien dan juga dokter yang mau nurut ya dok ya. Saya sering bilang sama pasien tuh gini, jadi fase dia melakukan akupuntur ini, misalkan dia lakukan 1,5 bulan, 2 bulan gitu ya, sampai laju penurunan berat badan itu dicapai, itu jadikanlah sebagai suatu fase untuk merubah kebiasaannya. Gitu. Jadi mengubah pola makannya. Kalau dia nggak rubah pola makannya, pola hidupnya, nggak ada satu terapi pun yang akan menjamin dia akan tetap kurus. Betul, setuju dok. Yang terjadi akan yo-yo syndrome. Yo-yo syndrome nanti naik lagi. Oke. Karena inti dari permasalahannya adalah di pola hidupnya. Pola hidupnya ya. Pola hidupnya itu adalah privilege bagi orang untuk melakukan perubahan. Oke, betul. Kita membantu, dokter membantu dalam memperkenalkan pola hidup yang sehat, membantu membiasakan melatih itu, tetapi harus ada willingness untuk berubah dari pasien itu sendiri. Ya, betul. Oke. Dan ada dari Roro Endang, saya penderita GERD sudah 2 tahun. Kalau kamu sakit di dada kanan, jantung pacu cepat, nafas tersengal dan sakit sampai punggung kanan atas belakang. Dan 6 Maret 2020 saya kena stroke akut. Jadi makin stres nih dok, minta sarannya. Stroke-nya itu harus dilihat dulu penyebabnya apa ya. Endang tadi ya, Ray. Dalam arti gini, faktor risiko dari stroke kan kita juga lakukan akupuntur untuk pasca stroke itu kita lakukan juga. Tapi kita selalu pesan, selain rehabilitasinya, apakah itu kemampuan geraknya dan sebagainya, yang terpenting harus dilakukan pada penderita stroke adalah maintenance untuk memodifikasi, meminimalisir faktor risikonya. Apakah itu dia tadinya punya tekanan darah tinggi, punya kencing manis, atau adakah kekentalan darah. Nah, itu yang harus dia benar-benar perhatikan. Banyak pasien itu merasa sudah minum obat, tapi tidak pernah mengecek. Apakah tekanan darahnya sudah optimal? Apakah target penurunan gula darahnya sudah dicapai? Misal dia minum obat terus nih, tapi ternyata HbA1c-nya 11, 12. Nah ini kan artinya kerusakan dalam tubuhnya tetap terjadi. Ya, betul. Nggak optimal. Jadi langkah pertamanya yang harus diperhatikan adalah perhatikan faktor risiko dari stroke-nya. Perbaiki dulu tuh. Itu jaga yang baik. Ya. Akupuntur di sini berperan nanti dalam hal untuk membantu ibu memulihkan rehabilitasi pasca stroke-nya. Upayakan dengan akupuntur, baik itu untuk bicaranya, geraknya, dan sebagainya, ya, kognitif dalam arti memori dan lain-lain. Dan juga untuk tadi GERD-nya, ya, kenapa GERD itu bisa ada revert pain, kita sebutnya nyeri alih, kenapa bisa ke punggung, bisa ke dada, karena di diafragma kita itu ada bagian dari nervus vagus yang branch-nya, cabangnya juga sampai ke sana, ke belakang, ke atas, kadang-kadang kenapa orang mah bisa pusing dan sebagainya, itu karena iritasi di lambung itu mengiritasi saraf yang tadi. Itu bisa terhubung. Jadi dia bukan sakit jantung, tapi dia nyeri alih. Nyerinya ada di lambungnya sebenarnya, tapi ada penjalaran saraf ke sana sehingga juga dirasakan di tempat lain. Tapi bukan karena tadi ada risiko stroke tadi, ya tetap dia harus periksa juga semuanya. Pastikan jantungnya juga clear. Kalau jantungnya clear, sudah EKG, echo, sudah kontrol ke dokter jantung dan clear, ya itu GERD-nya. Betul. Dan itu ya bisa dibantu dengan akupunturnya juga. Betul. Satu kesimpulan pertanyaan terakhir ya dok ya, karena banyak sekali yang pertanyaan bicara mungkin apakah dengan akupuntur bisa tentunya menyembuhkan keempat penyakit insomnia, GERD, tinnitus, dan juga apa tadi satu lagi dok? GERD, ya, kecemasan. Dan kecemasan katanya intinya itu kesimpulannya dok, gimana nih? Jawabannya terkumpul seperti itu. Oke. Jadi gini, kesimpulannya adalah untuk mencapai suatu kesembuhan yang optimal, diperlukan perhatian kepada 4 faktor yang saya sebutkan tadi. Fisik,
emosi, mental, dan spiritualnya. Itu harus dalam kondisi yang seimbang. Oke. Itu satu. Nah, akupuntur saya sih tidak mau menggunakan istilah menyembuhkan semua itu. Yang saya mau pastikan karena untuk rata-ratanya ya. Ada yang misalnya tinnitus. Ada pertanyaan tadi, apakah tinnitus ini kan disampaikan tidak bisa disembuhkan? Apakah bisa dibantu dengan akupuntur? Saya nggak mau bilang ini menyembuhkan. Tapi yang saya sampaikan pengalaman praktis di lapangan, pada kebanyakan kasus dia turun cukup signifikan. Dari misalnya dia dari 0 sampai derajat 10, yang tadinya 8 akhirnya bisa jadi 2, bisa jadi setengah, ada yang 0, ada yang ada residu setengah. Nah, menurut saya dari 8, 9 menjadi cuma setengah, yang sayup-sayup, nah itu tuh signifikan. Ya. Betul. Tapi tetap untuk kesembuhan, 4 hal tadi yang harus diperhatikan. Faktor fisik, emosi, mental, dan spiritualnya. Apakah cukup dengan terapi akupuntur saja? Saya rasa nggak cukup, Ri. Pasti. Kalau misalnya ada faktor emosi yang terpengaruh, nah Bapak Ibu juga harus melakukan terapi-terapi yang sifatnya untuk emosinya. Ada banyak sekarang. Intinya terapi-terapi yang membantu untuk self-healing-nya. Self-healing dalam arti emosinya. Itu harus dilakukan paralel. Nah, saya juga mungkin akan memberikan semacam panduan dalam terapi itu, Ibu lakukan yang ini. Intinya, saya lebih katakan pendekatannya itu holistik. Ya, apakah cukup akupuntur saja? Nah, saya rasa sih, saya bilang tidak. Betul. Yang perlu dilakukan adalah pendekatan yang holistik. Betul. Apakah akupuntur membantu? Iya. Apakah signifikan? Signifikan. Signifikan. Ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah datang, dan sekali lagi juga terima kasih banyak Dr. Surya, boleh berikan tepuk tangan yang ada di rumah. Terima kasih Dr. Surya sudah mau bergabung bersama kami, dan selamat beraktivitas kembali Dr. Surya. Pasiennya masih banyak ya Dok. Baik, kalau begitu terima kasih dokter. Baik, salam sehat untuk semua ya, salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk semuanya. Baik.